Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sapaan Gembala dan renungan harian dengan tema kasih yang nyata. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui dalam kehidupan kami. Bapa, tuntun kami untuk menyampaikan renungan hari ini sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah renungan yang akan kami sampaikan membawa kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah 1 Yohanes 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih ingatkah sewaktu kita masih kecil? Kita tahu bahwa setelah hujan, apalagi hujan menjelang sore, kita akan menanti munculnya pelangi. Pelangi dengan berbagai warna tampak indah sehabis hujan. Seperti pelangi yang indah, rencana Tuhan bagi umat-Nya juga indah pada waktunya. Keindahan itu dapat kita sadari jika kita memahami rencana Tuhan dalam hidup dan dalam hal yang Ia karuniakan kepada kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, kita diingatkan bahwa apa yang Tuhan beri dan karuniakan kepada kita, seperti materi yang kita punya, hendaklah kita pakai untuk melayaninya. Materi yang Ia percayakan dipakai tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga dipakai berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap berbagi ini tidak hanya ditunjukkan kepada saudara-saudari kandung atau saudara terdekat, tetapi juga saudara dalam persekutuan sampai kepada saudara-saudari kita dalam lingkungan sekitar. Aktivitas berbagi dapat kita lakukan pada hari raya gerejawi seperti pada saat Paskah dan Natal. Tetapi jangan sampai aktivitas ini berhenti sampai acara ini selesai. Alangkah baiknya sikap berbagi itu dapat dilakukan tidak terbatas waktu. Bila Tuhan menaruh keinginan berbagi di hati kita dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka janganlah kita menahannya. Lakukan saja, karena pasti ada sukacita yang kita rasakan. Sikap berbagi dapat ditunjukkan dengan menyantuni anak yatim piatu, pemberian dan kunjungan ke panti jompo, sumbangan ke lembaga-lembaga sosial, menjadi orang tua asuh, dan sebagainya. Dalam perjalanan kehidupan, saya dan suami pernah terkena serangan jantung. Sementara saya sendiri masih ada jadwal kontrol ke dokter. Tidak lama kemudian, adik saya yang tinggal di Lampung terdeteksi CA. Saat itu sepertinya saya merasa tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Namun karena berbagai pertimbangan serta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, kami terdorong untuk mendampingi adik kontrol kesehatan ke Jakarta. Semua peristiwa ini dapat terlewati dengan baik. Saya semakin merasakan kekuatan Tuhan menghadapi semua peristiwa kehidupan, bahkan yang begitu berat sekalipun. Kami mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, yang tak pernah berhenti dalam hidup kami.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah menunjukkan kasih dengan berbagi, bukan hanya materi, tetapi yang terutama berbagi hidupnya dengan kita. Kita mengenal kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Janganlah pula kita takut kekurangan atau khawatir karena hal-hal yang telah kita pertimbangkan dengan matang. Percayalah kepada Kristus dan kasihilah saudara-saudara kita. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita mengasihi saudara kita bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih telah mengajarkan kami untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan kami. Kami juga boleh belajar menunjukkan kasih yang nyata dalam kehidupan ini. Bapa, saat ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami boleh renungkan saat ini semakin bertumbuh dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.